Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kota Jayapura berakhir ricuh. Langgar aturan lalu lintas, 70 pengendara di Mimika ditilang polisi. Sejak Januari 2024, imigrasi Jayapura mendeportasi 121 warga asing. TNI Angkatan Darat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di pedalaman distrik Arimob, Bovendigul, Papua Selatan. Peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro menandai salah satu pencapaian besar dalam upaya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan hingga saat ini ada 215 titik PLTMH yang dibangun TNI bekerjasama dengan swasta di seluruh Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang sangat membutuhkan listrik. Jadi itulah peran Angkatan Darat untuk berbakti pada masyarakat dengan menggunakan dana-dana dari teman-teman kami yang kami kenal, kami presentasikan, mereka tertarik dan mengerjakan. Tadi yang saya sampaikan ini contohnya di tempat ini dari Tanoto Foundation. Oke, Jenderal. Untuk semua program ini murni dari Angkatan Darat atau ada dari program lain, Jenderal? Ya, itu dari teman-teman dari CSR itu, ya, CSR dari perusahaan, dari teman-teman yang kita bisa ajak. Itu yang kami kumpulkan hingga dalam 3 tahun Angkatan Darat sudah membuat 3.000 lebih air bersih dan air pertanian, dan ini juga mungkin ide baru untuk tenaga listrik. Mudah-mudahan kita bisa cari teman-teman lagi untuk terus memperbesar. Selain listrik, TNI di pedalaman juga berperan besar dalam menyediakan air bersih. Hingga November ini sudah ada 3.000 titik air bersih di Indonesia yang dibangun oleh TNI. Usai meresmikan fasilitas air bersih dari program TNI Angkatan Darat Manunggal Air, Kasat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, serta membeli hasil kebun dari mama-mama Papua sebagai bentuk dukungan TNI terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pada kunjungannya di Papua, Kasat juga berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan panen padi bersama kelompok tani sebagai wujud dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program ketahanan pangan. Program strategis nasional berupa cetak sawah 1 juta hektar di Papua Selatan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk menopang kebutuhan pangan nasional, terutama wilayah timur Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Jelang pencoblosan pada 27 November mendatang, Brimob Batalion D Pelopor Merauke akan menempatkan sejumlah personel di wilayah yang dianggap rawan. Ada 2 wilayah yang menjadi fokus Brimob, yaitu Yaukimo dan Jayawijaya. 2 wilayah itu masuk dalam kategori rawan karena di wilayah tersebut juga terdapat kelompok kriminal bersenjata. Dalam rangka menghadapi pemilu di Kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan khususnya, umumnya kami membackup beberapa wilayah karena personel kami terdapat di beberapa daerah, khususnya sendiri di Merauke ini kami membackup sebanyak 50 personel dengan 4 subsatgas. Kami sendiri sebagai Satgas Aksi Khusus, Kasatgas Tindak, dan membawahi 4 Kasubsatgas. Itu ada Kasubsatgas Anti Khusus, Kasubsatgas Anti Drone, Kasubsatgas Jibom, dan Kasubsatgas Anti Drone. Untuk anggota kami sendiri pada saat pencoblosan 27 November nanti, kami akan membackup beberapa wilayah yang ke depan tanggal 23 akan pergeseran pasukan sebanyak 30 personil ke Bovendigul, juga ke MAPI 30 personil, dan ke Yahukimo 50 personil. Untuk Wamena sendiri, organik yang ada di sana, kompi 4 kami yang ada di Kabupaten Wamena. Untuk situasi itu sendiri,
kami menyerahkan pengamanan untuk sesuai dengan koordinasi dengan ELO. Kami menunggu petunjuk untuk kegiatan pengamanan pilkada, Pak. Untuk wilayah yang kami anggap rawan, ya secara khususnya kami memang harus mengantisipasi semua. Kami tidak bisa menganggap situasi itu aman-aman saja. Kami harus siap, kami harus backup. Tetapi wilayah-wilayah yang perlu diantisipasi untuk backup wilayah Batu Lende itu ada di Yahukimo dan Wamena, Pak. Selain 2 wilayah rawan itu, 300 personel BRIMOB juga akan bersiaga di markas mengantisipasi adanya konflik usai penghitungan suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Papua saat ini tengah merampungkan persiapan untuk mendistribusikan logistik pilkada ke 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. KPU menargetkan pada H-4 seluruh logistik pilkada harus sudah berada di distrik. Sejak akhir Oktober, KPU di seluruh kabupaten dan kota di Papua sudah menyortir dan melipat surat suara. Kini tinggal proses yang paling penting, yakni pendistribusian ke seluruh TPS. Sudah sampai persiapan logistik kita itu sejak tanggal 29 Oktober itu teman-teman di kabupaten kota itu sudah melakukan sortir dan lipat surat suara gitu. Jadi kita berharap untuk teman-teman ini persiapan logistik ini H-4 itu sudah ada di distrik-distrik di PPD, sehingga H-1 itu kita sudah distribusi sampai di TPS-TPS sehingga untuk sementara ini memang belum ada kendalanya, hanya tinggal kita berpikir untuk jangan sampai cuaca berber ini kan sudah mulai masuk Oktober, November, Desember ini cuaca buruk, tapi puji Tuhan tidak hujan terus sehingga kita berharap berdoa supaya pada saat distribusi logistik maupun pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara paslon gubernur maupun bupati wali kota ini bisa berjalan. Salah satu kendala yang akan dihadapi KPU adalah potensi gangguan keamanan dan cuaca buruk yang biasa terjadi pada akhir tahun. Kendati demikian, Ketua KPU Papua berharap seluruh tahapan pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.